Baik, pada video kali ini kami akan membahas tentang pro dan kontra tentang vaksin COVID-19. Sebelum kami memulai perdebatan tentang pro dan kontra vaksin COVID-19, kami akan membahas dari saya. Kenalkan, nama saya Pena, karena waktu biasa dipanggil Pena, dari Prodi Dunia dan Konseling kelas A. Perkenalkan, nama saya Richard Pomeni, biasa dipanggil Richard, dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Baik, coba berikan pendapat Anda tentang vaksin COVID-19 yang diimbau oleh pemerintah. Menurut saya, vaksin yang diberikan oleh pemerintah itu cukup baik, tapi vaksin yang diberikan kepada masyarakat itu cukup satu kali saja, mengingat kesehatan masyarakat Indonesia itu kurang baik, dan juga fasilitas kesehatannya itu belum memadai. Tapi vaksin diberikan untuk meningkatkan kekebalan tubuh, dan diberikan juga bukan hanya satu dosis, tapi bisa 2 atau 3 dosis untuk meningkatkan kekebalan tubuh lebih lagi untuk mencegah terjadinya COVID yang akan menyebar pada tubuh kita. Tapi bagaimana dengan masalah kesehatan yang dialami oleh masyarakat, khususnya lansia? Apakah pemerintah bisa mempunyai solusi kepada masyarakat bagaimana menanggulangi vaksin ini? Menyangkut lansia ini, ketahanan tubuhnya itu kurang karena pengaruh usia dan juga faktor penyakit bawaan. Kalau dari penyakit bawaan sebelum divaksin pasti sudah akan ditanyakan bagaimana, apakah memiliki penyakit bawaan atau lain sebagainya, atau sedang mengalami penyakit apa, atau ada sedang darah tinggi, pasti akan ditanyakan. Dan kalau divaksin otomatis akan diberikan obat khusus untuk menangani penyakit-penyakit yang akan mungkin saja terjadi pada diri orang tersebut jika divaksin. Seperti itu. Dan jika mau divaksin juga mereka akan mentensi darah kita, apakah darah normal atau darah tinggi. Jika darah tinggi, otomatis mereka tidak melayani untuk diberikan dosis vaksin COVID-19 tersebut. Ya, tapi yang data yang saya terima dari berbagai masyarakat, banyak yang mengeluh karena dosisnya itu terlalu keras. Ya, apalagi vaksinnya itu diberikan kepada anak di bawah usia 12 tahun. Apakah ada cara lain selain vaksin? Untuk cara lain, salah satu obat yang ditemukan hanya vaksin itu, dan kalau untuk anak di bawah umur itu sudah memiliki vaksin tersendiri, tidak dicampur adukan dengan vaksin orang dewasa. Dan tentang vaksin ini, karena COVID sekarang telah berevolusi menjadi lebih berbahaya. Seperti yang kita ketahui, sekarang ini COVID jenis baru telah ditemukan. Maka dari itu kita perlu menerima vaksin yang sudah diimbau oleh pemerintah kepada warga negara Indonesia ini untuk mencegah terjadinya COVID pada tubuh kita dan tidak mudah terserang dari COVID yang merajalela ini. Ya, tapi di Undang-Undang tahun 99 nomor 39 tentang hak asasi manusia, setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya. Hal yang merupakan suatu pelanggaran HAM. Apakah itu suatu pelanggaran HAM atau tidak? Ya, tidak juga sih, karena
dari vaksin ini juga kan sudah diedarkan oleh pemerintah dan sudah diuji coba langsung di lab, dan yang penerima vaksin pertama kali itu presiden, dan sudah teruji klinis bahwa COVID ini memang diperuntukkan untuk kesehatan warga negara Indonesia tersendiri, bukan untuk membuat warga malah menjadi lebih terpuruk dari COVID yang akan menyerang tubuh dari pasien tersebut. Jadi untuk hukum atau apa sih tidak, karena ini juga disetujui oleh presiden langsung dan dicobai langsung oleh presiden. Tapi pemerintah harus juga memberdayakan atau memberikan seperti seminar tentang vaksin ini, ya, dimana karena vaksin yang diberikan ini juga melekat dari luar negeri dan juga belum dipahami oleh sebagian orang, dan kebanyakan masyarakat Indonesia ini kurang setuju dengan vaksin ini. Kurang setuju kan ada juga peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, jika tidak menerima vaksin atau apapun maka mereka akan terkena sanksi ataupun hukum pidana. Terus jika tidak vaksin juga mereka akan susah dalam melakukan aktivitas di luar dan juga ya berkumpul dengan keluarga mereka atau berpergian ke luar kota seperti itu. Sebenarnya saya tidak setuju dengan yang namanya berpergian ke luar kota dan berkumpul. Menyangkut COVID-19 ini, penyebarannya itu sangat dekat, bisa melalui kontak dengan sekeluarga atau berkumpulan melalui udara. Ya, menurut saya sih jangan terlalu, harus ada hukum yang tetap dan tindakan yang tegas kepada masyarakat agar memahami vaksin ini berguna bagi masyarakat dan juga untuk seluruh warga Indonesia. Kalau untuk vaksin kan, kalau misalnya untuk keluar bukan keluar kota ya, bisa bilang kita berkunjung ke keluarga kita yang di kampung, dan bukan berarti kita sudah vaksin dan kita berjalan begitu saja, tapi kita juga harus mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah seperti itu. Ya, dan tapi bepergian itu juga saya anggapnya saja untuk menyebarkan kembali COVID-19, dan untuk menanganinya lebih baik jangan adanya bepergian dan membatasi jumlah bepergian ke luar negeri. Dan ketika pulang dari luar negeri, kebanyakan ada yang tidak di karantina. Itu bagaimana solusinya? Ya, kalau luar negeri otomatis di karantina. Mungkin sampai di karantina. Pasti akan di karantina. Kalau ke kampung-kampung kan mereka pasti ada yang mini rapid dulu sebelum memasuki wilayah tersebut. Jika tidak, mereka akan tolak warga dari luar kampung mereka untuk masuk ke area perkampungan mereka. Seperti itu. Upaya tersebut juga bagus untuk semua, tapi apakah tenaga kerja yang bekerja ini apakah menerima imbalan atau mempunyai kompensasi ketika melayani pasien-pasien COVID-19 yang sekarang ini? Kalau untuk imbalan, bisa tahu sih, karena gue bukan bekerja di dom atau apa, betanya sebagai warga yang tahu manfaat dari vaksin tersebut dan tidak tahu yang ini yang mereka memberi vaksin dia dapat upah atau apa, itu saya juga pernah. Harapan saya
Semoga COVID-19 ini cepat berakhir agar semua berjalan lancar, kehidupan bermasyarakat semakin baik ke depannya. Terima kasih.